Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ke-6 kelas 11 semester 1. Oke kelas, selalu semangat ya. Pada video pembelajaran ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 1 kerajinan bahan lunak dan wirausaha di bagian D pengemasan produk kerajinan yang terdiri dari 1 kemasan kertas, 2 kemasan kayu, dan 3 kemasan plastik. Oke kelas, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak dan wirausaha, diharapkan siswa mampu 1. Mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengidentifikasi bahan, motif hias, teknik pembuatan, dan fungsi karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Menganalisis unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan dari bahan lunak, serta menunjukkan semangat kewirausahaan dan inovasi berkarya. 4. Merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri. Mendesain produk dan pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 6. Membuat karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. 7. Menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta peluang usaha kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan memperhatikan estetika dan nilai ekonomis untuk membangun semangat usaha. Oke kelas, kita memasuki pada bagian D, pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan pengemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Kemudian kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oke kelas, oleh karena itu perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Manfaat pengemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut, yaitu produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Kemudian kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya, ciri atau khas pembeda produk. Selanjutnya, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen, menambah daya tarik produk. Selanjutnya, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Oke kelas, sehingga jika kemasannya menarik, bagus gitu, jadi orang melihatnya tertarik. Dari melihat pada pandangan pertama, wow itu keren, bagus, pasti rasanya enak misalnya makanan. Atau mungkin dari produk lain, ini pasti kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, jenis bahan kemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut. 1.
Kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas untuk mengemas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara, lingkungan. Berikut ini contoh kemasan dari bahan kertas. Dapat dilihat pada gambar 1.67, contoh kemasan dari bahan kertas. Oke. Selanjutnya yang kedua, kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan kain. Kayu adalah bahan baku dalam pembuatan palet, peti, atau kotak kayu di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah banyak. Tetapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Desain kemasan kayu bergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan dan kekuatan kemasan, dimensi kemasan, metode dan kekuatan. Penggunaan kemasan kayu baik berupa peti, tong kayu, atau palet sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari resiko pecah. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya. Dalam mendesain kemasan kayu, diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis. Oke kelas, pada gambar 1.68 ini adalah contoh kemasan dari kayu. Selanjutnya yang keempat, kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polister, nilon, dan vinyl film. 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik polistiren, polipropilen, polivinil klorida, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucy, Barek, dan plexiglass. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik leburnya rendah. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Berikut ini pada gambar 1.69 adalah contoh kemasan dari bahan plastik. Oke kelas, produk karya kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan terlindung dari kerusakan. Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam dapat diberi silika anti jamur yang dapat dibeli di toko kimia. Kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, tetapi juga karya kerajinan yang akan dipamerkan. Bahan untuk kemasan bisa dibuat dari bahan alam maupun bahan sintetis. Misalnya karya keramik diberi kemasan kotak kayu, aksesori batu diberi wadah kotak dari kardus, perhiasan perak diberi wadah kotak berlapiskan bludruk, dan sebagainya.
Oke kelas, pada gambar 1.70 adalah contoh produk kemasan. Oke kelas, sebagai tugas individu bagian D. 1. Kemasan dapat diartikan sebagai apa? Kemudian yang kedua, sebutkan 4 tujuan pengemasan karya kerajinan. 3. Sebutkan 4 manfaat pengemasan karya kerajinan. 4. Sebutkan 3 jenis kemasan karya kerajinan dan jelaskan masing-masing kemasan tersebut. 5. Apakah kelemahan kertas jika digunakan untuk mengemas karya kerajinan? 6. Desain kemasan kayu bergantung pada. 7. Akrilik adalah. 8. Beberapa sifat akrilik adalah. 9. Akrilik banyak digunakan sebagai. 10. Produk karya kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar. Oke kelas, selanjutnya kita akan lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu di bagian E, perawatan produk kerajinan, yang terdiri dari 1. Perawatan kerajinan tanah liat, dan yang kedua perawatan kerajinan serat alam. Oke, tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya dengan menggunakan protokol kesehatannya. Jangan lupa like, share agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan bagi yang belum klik subscribe-nya ya, gratis, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke kelas, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Oke, thanks for watching. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.